Coba Anda bayangkan situasi ini sebentar ya. Anda lagi duduk di depan laptop, Mhm. terus masuk ke sebuah panggilan Zoom. Di satu kotak layar, ada Anda. Di kotak lain, ada tunangan Anda yang lokasinya mungkin beda benua. Oke, lumrah ya kalau zaman sekarang. Nah, tapi di kotak ketiga ini, yang aneh, ada seorang pria yang mengklaim dirinya sebagai satu-satunya otoritas ilahi yang sah di bumi saat ini. Hah? Serius? Iya, dan dia ini lagi memimpin upacara pernikahan Anda dari sebuah lokasi rahasia. Kayak fiksi ilmiah yang dicampur agama kuno, kan? Tapi, ini beneran realitas yang terjadi hari ini. Oh, wow. Dan itu justru yang bikin topik kita kali ini sangat memikat. Maksudnya kita tidak sedang membicarakan sejarah masa lalu yang udah membeku di museum gitu. Betul. Kita benar-benar lagi melihat sebuah sistem kepercayaan kuno, tapi beroperasi penuh di era digital. Oke, mari kita bedah ini. Eksplorasi mendalam kita kali ini bersumber dari sebuah transkrip, sesi tanya-jawab atau Q&A yang sangat panjang. Panjang banget itu. Iya, di sebuah kanal YouTube bernama The Mahdi Has Appeared. Sumber ini tuh menampilkan figur bernama Abdullah Hashim. Nah, buat pengikutnya, dia ini bukan cuma pemuka agama biasa ya. Sama sekali bukan. Dia diyakini sebagai penerus spiritual, saksi dari wasiat ilahi, dan satu-satunya penafsir kebenaran di era modern ini. Yang mana itu klaim yang sangat besar. Sangat besar. Jadi misi kita hari ini, kita akan membedah bagaimana sebuah gerakan spiritual itu bisa menafsirkan ulang sejarah secara radikal, Betul. mendekonstruksi teks suci yang udah mapan, dan sampai mengatur kehidupan mikrokosmos pengikutnya. Dari monumen fisik sampai pernikahan via Zoom tadi. Dan audiens sesi tanya-jawab ini sangat global by the way. Kalau Anda baca transkripnya, itu pertanyaan datang dari Yordania, Bangladesh, Serbia. Menyebar di mana-mana ya. Iya, semuanya mencari panduan dari satu figur ini. Dan panduan yang dicari spektrumnya tuh, wah, luas banget. Dari teologi tingkat tinggi sampai hukum yang sangat pragmatis buat kehidupan sehari-hari. Bener banget. Mari kita mulai dari sesuatu yang makro dulu nih, geografi suci. Dan jujur saja, pas saya baca bagian ini di sumber kita, saya sampai harus berhenti dan baca ulang 2 kali. Bagian Ka'bah ya? Iya, Ka'bah. Maksudnya ini pusat arah kiblat buat miliaran orang di seluruh dunia kan? Tapi menurut Abdullah Hashim di transkrip ini, Ka'bah yang ada di Mekah saat ini bukanlah Ka'bah asli. Bukan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Klaimnya itu spesifik banget bahwa Ka'bah di Mekah itu adalah milik suku Quraisy. Dan cuma bangunan yang baru dibangun ulang gitu katanya. Nah, tunggu dulu. Gimana bisa sebuah bangunan yang dikunjungi jutaan orang selama berabad-abad, tiba-tiba diklaim cuma replika? Iya, reaksi instan kita pasti nolak mentah-mentah kan? Pastilah. Tapi, yang menarik di sini adalah bagaimana cara dia membingkai argumen tersebut. Dia tidak sekedar bilang, oh itu palsu. Dia membangun sebuah narasi historis alternatif yang cukup detail. Gimana tuh detailnya? Jadi dia menjelaskan bahwa di masa lalu sebenarnya ada 22 Ka'bah. Hah? 22? Iya, 22 Ka'bah yang tersebar di wilayah Jazirah Arab dan sekitarnya. Maksudnya, setiap wilayah punya versi mereka sendiri-sendiri? Tepat sekali. Dan dia menggunakan analogi yang menurut saya sangat cerdas ya buat audiensnya. Dia ngebandingin itu sama piramida. Piramida di Mesir? Betul. Kalau Anda pergi ke Mesir atau Sudan, Anda kan tidak cuma melihat 3 piramida besar di Giza kan? Iya, ada banyak piramida kecil-kecil lain. Nah, banyak banget struktur mirip piramida berskala kecil yang tersebar di seluruh negeri. Itu semacam tren arsitektur sakral lah pada zamannya. Oke. Jadi dia bilang, Ka'bah juga kayak gitu? Persis. Hashim mengklaim konsep serupa berlaku untuk Ka'bah. Setiap suku Arab konon punya Ka'bah mereka sendiri. Dan Ka'bah yang dikelilingi oleh Nabi Muhammad, menurut narasinya dia ini ya, adalah Ka'bah milik sukunya sendiri, Bani Hashim. Yang kemudian dihancurkan gitu? Iya. Lalu pertanyaannya, di mana Ka'bah asli buatan Ibrahim? Nah, itu dia. Di mana? Hashim mengklaim lokasinya ada di Petra, Yordania. Wah, buat Anda yang mendengarkan, coba dipikirkan dampak psikologis dari informasi ini. Kalau boleh saya kasih analogi ya, ini bukan kayak Anda tahu restoran favorit Anda ternyata buka cabang. Ini lebih kayak Anda dikasih tahu bahwa lukisan Mona Lisa yang selama ini dijaga ketat di Museum Louvre di Paris, Yang win. yang ditatap jutaan turis, ternyata cuma lukisan pengecoh.
Dan ada orang yang tiba-tiba mengklaim, saya tahu di mana Mona Lisa asli disembunyikan, dan saya punya buku harian Da Vinci buat ngebuktiinnya. Mind-blowing banget pasti buat pengikutnya. Iya kan? Tapi kenapa sih sebuah gerakan merasa perlu mendekonstruksi jangkar fisik yang sekuat Ka'bah ini? Karena gini, kalau Anda bisa meyakinkan pengikut Anda bahwa jangkar fisik terbesar dari realitas mereka itu cuma sebuah ilusi atau ya manipulasi sejarah, Mhm. Anda itu menciptakan sebuah ruang hampa yang sangat besar. Ruang hampa kebenaran. Saya paham maksudnya. Dan ketika orang merasa kehilangan pegangan atas apa yang mereka yakini nyata selama ini, mereka otomatis akan mencari siapa nih yang memegang kompas kebenarannya. Dan Hashem memposisikan dirinya sebagai pemegang kompas itu. Tepat. Dekonstruksi geografis ini tuh ibaratnya cuma langkah pertama untuk mendekonstruksi hal yang lebih besar lagi, yaitu sejarah kepemimpinan. Itu make sense banget. Karena setelah dia menghancurkan kepastian tentang tempat, dia mulai menghancurkan kepastian tentang siapa yang berhak memimpin. Betul. Dan ini dibahas di sumber kita. Mereka menyoroti secara mendalam sebuah peristiwa yang Hashem sebut sebagai tragedi hari Kamis. Oh, ini momen krusial banget dalam narasinya. Sangat dramatis. Coba saya gambarin situasinya ya. Jadi Nabi Muhammad sedang berada di ranjang kematiannya dalam kondisi yang sangat sakit. Beliau meminta kertas dan pena untuk menuliskan sebuah wasiat terakhir. Wasiat yang diklaim akan mencegah umat manusia dari kesesatan selamanya. Tapi kertas dan pena itu tidak pernah diberikan. Iya, dan malah terjadi keributan besar di ruangan itu. Kenapa bisa gitu? Jadi menurut narasi yang dibawa Hashem, tokoh-tokoh utama saat itu, seperti Umar misalnya, melarang pemberian alat tulis tersebut. Melarang? Alasannya apa? Alasannya karena Nabi sedang mengigau akibat sakit parah. Dan mereka merasa, kitab suci saja sudah cukup kok sebagai panduan. Oh, oke. Nah, Hashem menunjuk momen penolakan ini sebagai ground zero. Kayak titik nol dari semua perpecahan berdarah, sekte-sekte yang saling berperang, sampai radikalisme yang terjadi di dunia detik ini. Sebentar. Biar saya luluskan ya. Jadi dia secara langsung menyalahkan tokoh-tokoh yang secara historis sangat dihormati oleh mayoritas Sunni, kayak Abu Bakar, Umar, Uthman. Ya, sangat tegas. Dia menolak mereka semua. Dalam pandangan Hashem, mereka itu dianggap sebagai perampas kekuasaan yang mengambil hak kepemimpinan sah dari keluarga Nabi. Khususnya Ali bin Abi Thalib ya? Betul. Dan penolakan ini tuh punya efek domino yang luar biasa loh. Saking ketatnya, Hashem bahkan menolak tokoh-tokoh spiritual legendaris seperti Rumi. Rumi? Tunggu dulu. Jalaluddin Rumi, penyair sufi yang puisi-puisinya dikutip jutaan orang buat bicara soal cinta dan kedamaian itu. Iya, Rumi yang itu. Kok Rumi bisa ikut terseret dalam urusan perebutan kekuasaan ini? Karena logikanya Hashem ini sangat biner dan ketat. Dia menekankan bahwa Anda tidak bisa mencintai tokoh spiritual yang mengambil inspirasi atau menghormati orang-orang yang merampas hak keluarga Nabi. Oh, jadi karena Rumi menghormati tokoh-tokoh awal itu, dia jadi otomatis tertolak. Betul, Hashem menganalogikannya begini. Anda tidak mungkin mengklaim mencintai Yesus, tapi di saat yang sama Anda juga mencintai dan menghormati Pontius Pilatus yang menghukumnya. Atau Yudas Iskariot yang mengkhianatinya gitu. Persis, harus ada satu garis demarkasi kebenaran yang jelas banget. Jadi kalau akarnya saja dianggap korup, maka seluruh pohonnya ya termasuk cabang-cabang sufi kayak Rumi tadi dianggap tidak sah. Sangat radikal ya, tapi dalam kerangka berpikirnya dia, itu konsisten. Terus, gimana nasib wasiat yang gagal ditulis di hari Kamis itu? Apakah hilang jadi misteri aja? Nah, disinilah narasi suksesi itu menemukan puncaknya. Hashem mengklaim bahwa wasiat itu pada akhirnya benar-benar ditulis. Oh, ditulis juga akhirnya? Iya, ditulis beberapa hari kemudian dan didiktekan langsung kepada Ali secara tertutup. Dan isi wasiat itu, menurut klaimnya, memuat daftar nama 12 imam yang kemudian diikuti oleh 12 Mahdi. Dan ini bagian yang bikin merinding menurut saya. Nama pembicara di video YouTube ini, si Abdullah Hashem ini, diklaim ada di dalam daftar wasiat tersebut. Iya, legitimasinya dibangun dari situ. Gila sih. Jadi kalau kita rangkum babak pertama ini buat Anda yang dengar, dia mengosongkan makna dari geografi suci masa lalu. Dia membatalkan legitimasi tokoh-tokoh sejarah mayoritas. Betul. Lalu dia mengisi kekosongan itu dengan otoritasnya sendiri. Berdasarkan ya dokumen tertulis yang paling krusial ini. Persis. Logikanya kan
Jika sejarah masa lalu ternyata salah arah, umat manusia butuh dong seorang pemandu baru yang diangkat secara ilahi untuk kembali ke jalur yang benar. Iya, make sense. Oke, jadi kita sudah melihat gimana mereka mengontrol sejarah makro. Tapi otoritas absolut itu kan nggak bisa cuma hidup di masa lalu ya. Setuju. Dia harus mampu mengatur cara kita membaca dunia hari ini. Yang mana ngebawa kita ke pertanyaan selanjutnya. Kalau sejarah kepemimpinan bisa diatur ulang sedemikian rupa, gimana otoritas ini mengevaluasi tokoh kuno lainnya? Terutama perempuan dan nabi-nabi dari tradisi agama lain. Ini bagian yang sangat menarik di transkrip. Banget. Waktu saya baca, saya cukup kaget loh melihat gimana mereka memvalidasi nabi perempuan. Ya, ini salah satu koreksi teologis mereka yang paling mencolok kan. Karena dalam banyak tradisi arus utama, kenabian itu seringkali ya disadari atau tidak, dianggap wilayah eksklusif laki-laki. Karena pengaruh budaya patriarki berabad-abad ya. Betul sekali. Tapi Hashem ngebongkar asumsi itu. Dia bilang tidak ada dalil absolut yang melarang perempuan menjadi nabi. Logikanya sederhana. Kalau definisi nabi adalah seseorang yang menerima pesan dari yang gaib, Yang berinteraksi dengan malaikat? iya, dan bertindak berdasarkan instruksi ilahi, kalau gitu kriterianya ya daftarnya jadi panjang banget dong. Siapa saja yang dia sebutin? Dia sebut Maria ibunda Yesus, Hannah, Elizabeth, Asyah istrinya Fir'aun, ibu Nabi Musa, sampai tokoh Islam kayak Fatimah dan Zainab. Dan dia tidak cuma sekedar masukin mereka ke daftar loh, dia mengangkat posisi Fatimah ke tingkat yang luar biasa tinggi. Oh iya? Gimana tuh gambarannya? Di sesi itu diklaim bahwa Fatimah memiliki kedudukan spiritual yang bahkan lebih tinggi dari para nabi dan imam lainnya. Wow. Dikatakan Nabi Muhammad sendiri itu akan berdiri dan membungkuk saat Fatimah memasuki ruangan. Wah, bagi Anda yang mendengarkan, ini mungkin terdengar sangat progresif ya. Tapi saya penasaran sih. Apa sebenarnya motif dibalik pengangkatan figur perempuan ini? Apakah ini murni gerakan feminisme religius? Atau ada agenda sistemik yang lebih besar? Kalau menurut saya ini bukan tentang progresivisme modern sama sekali. Terus tentang apa? Ini tentang meredefinisi otoritas dengan menetapkan bahwa kenabian itu didasarkan murni pada komunikasi ilahi dan bukan pada batasan gender atau budaya. Hashem sebenarnya lagi netapin kriteria tunggal. Kriteria tentang siapa yang berhak mewakili Tuhan, gitu. Betul, dan dia menerapkan kriteria ketat yang sama saat mengaudit teks-teks suci. Mereka itu nggak menelan mentah-mentah literatur kuno. Mereka selalu nyaring pakai filter logika keadilan. Filter keadilan. Ini kelihatan banget pas ada penanya dari kelompok Yahudi Mesianik. Oh, yang nanya soal Alkitab itu ya? Iya, dia nanya soal kisah Yakub dan Esau. Bagi Anda yang mungkin lupa, ini kisah epik di mana Yakub menipu ayahnya yang buta, Ishak. Iya, kisah legendaris. Betul. Yakub ini pakai bulu hewan di lengannya biar pas diraba terasa berbulu kayak kakaknya si Esau. Tujuannya buat nyuri hak kesulungan sebagai penerus spiritual. Dan gimana respons Hashem soal cerita fundamental yang udah ribuan tahun ada di Alkitab ini? Dia tolak mentah-mentah. Langsung ditolak. Iya. Hashem bilang, coba deh pakai logika Anda. Kalau cerita ini benar, berarti Tuhan menyerahkan otoritas sucinya kepada seorang penipu. Tuhan membiarkan dirinya atau perwakilannya di bumi dikipulin pakai trik bulu domba murahan. Kan nggak masuk akal. Jadi kesimpulannya? Hashem menyimpulkan cerita itu fabrikasi murni. Tuhan nggak mungkin membangun garis keturunan spiritual di atas fondasi kriminalitas atau pencurian. Wah, logis juga sih kalau pakai kacamata itu. Dan logika yang sama dia terapkan pada tradisi Islam, khususnya kumpulan hadis. Oh, yang soal kedatangan Imam Mahdi itu ya? Iya, ada satu hadis yang sangat populer, bunyinya kira-kira begini, saat sang penyelamat muncul, tidak akan ada mata yang tidak melihatnya. Seolah-olah kedatangannya itu peristiwa supernatural yang disiarkan langsung ke bola mata semua orang secara bersamaan, kan? Nah, Hashem menyebut ini plagiasi. Plagiasi dari mana? Plagiasi total dari Kitab Wahyu atau Book of Revelation di Alkitab, tepatnya di pasal 1 ayat 7. Oh, yang mendeskripsikan kedatangan Yesus ya? Betul, dengan kalimat yang persis sama, setiap mata akan melihatnya. Jadi argumen Hashem, di masa lalu tuh ada orang yang baca Kitab Wahyu, terus menjalin konsep visualnya, dan nyusupin itu sebagai hadis Islam. Supaya apa? Akibatnya, umat jadi menunggu keajaiban visual di langit yang nggak akan pernah terjadi, alih-alih nyari pemimpin nyata yang ada di bumi. Wow,
Jadi otoritas ini benar-benar bertindak kayak editor terakhir dari sejarah manusia ya? Persis. Tal, coret. Kalau terbukti hasil copy-paste tradisi lain, coret. Mereka ngebersihin kanvasnya total. Tapi, mari kita bawa ini ke skala yang lebih kecil. Ke mikrokosmosnya ya. Iya. Sejauh ini kita kan bicara makro nih. Sejarah, nabi, teks suci kuno. Gimana sih sistem kepercayaan yang absolut ini ngatur kehidupan sehari-hari pengikutnya? Kekhawatiran mereka, atau bahkan alam bawah sadarnya? Disinilah gerakan ini nunjukin pengaruhnya yang paling dalam. Karena mengontrol sejarah itu kan penting buat legitimasi. Tapi mengontrol alam bawah sadar, yakni mimpi, itu yang menciptakan ikatan personal yang nggak akan bisa dipatahkan. Benar banget. Dan di sesi Q&A itu, Hashem kasih panduan tafsir mimpi yang sangat sistematis. Yang mana yang paling menarik buat Anda? Yang soal gigi tanggal. Ada penanya cerita dia mimpi giginya membusuk, terus copot satu persatu. Reaksi normal kita kan mikir, oh ini mimpi buruk karena lagi stres aja nih. Wajar. Tapi Hashem ngebeda itu sebagai pesan dari yang gaib yang dikodekan pakai simbol. Dan mekanismenya itu sangat rasional dalam kerangka simbolik yang dia bangun. Kenapa gigi tanggal melambangkan kehilangan kerabat atau anak? Kenapa tuh? Karena gigi itu kan bagian dari esensi kita, sesuatu yang tumbuh langsung dari tubuh kita, tapi bisa copot dan hilang. Jadi, hubungan darah itu divisualisasikan sebagai bagian fisik tubuh. Masuk akal. Dia juga kasih contoh lain yang menurut saya mind-blowing. Melihat wanita hamil di dalam mimpi. Secara harfiah kita pasti mikir bakal ada kelahiran kan? Iya, pasti mikirnya rejeki atau kelahiran. Tapi secara simbolis, apa sih kehamilan itu? Kehamilan itu membawa beban ekstra di dalam tubuh Anda, bulan demi bulan. Berat ya? Sangat berat. Jadi melihat orang hamil di mimpi, berarti Anda lagi melihat seseorang yang lagi memikul beban penderitaan atau kekhawatiran yang sangat berat di dunia nyata. Wow, interpretasinya dibalik gitu ya? Dia juga ngebedah soal uang loh. Oh iya, uang fisik kan? Iya. Di dunia nyata kita, uang kertas kan mata uang buat beli barang. Tapi kalau di alam spiritual, mata uang Anda itu apa? Perbuatan baik. Jadi mimpi lihat uang artinya? Melambangkan akumulasi amal. Terus soal rambut berantakan. Rambut tumbuh dari mana? Dari kepala, pusat operasional pikiran kita. Oke. Jadi rambut yang kusut itu secara langsung melambangkan pikiran yang kacau, stres, dan tidak teratur. Sangat elegan. Tapi otoritas sejati itu nggak cuma jago nafsirin mimpi kan? Mereka juga harus bisa nyelesain dilema dunia nyata. Betul, harus aplikatif. Nah, ada satu pertanyaan di transkrip yang menurut saya ini sengaja dirancang sebagai jebakan teologis. Oh, yang tentang kembar siam itu? Iya. Pertanyaan yang menguji banget ketahanan hukum agama kuno ngadepin realitas medis modern. Coba ceritain, gimana dilemanya? Jadi penanya ini nanya soal hukum kisas, hukum retributif nyawa dibayar nyawa. Gimana kalau ada sepasang kembar siam, terus salah satu kepalanya melakukan pembunuhan yang pantas dihukum mati? Waduh, rumit itu. Gimana Anda mengeksekusinya tanpa membunuh kembarannya yang nggak bersalah? Kalau dieksekusi, Anda bunuh orang tak bersalah. Kalau dibebasin, Anda melanggar hukum keadilan Tuhan. Dilema moral tingkat tinggi. Banget. Gimana otoritas ini ngejawab biar nggak kelihatan kejam atau melanggar prinsip Tuhan? Jawaban Hashem ini brilian banget. Karena dia nggak nyiptain hukum medis baru entah dari mana. Dia narik preseden dari kebijaksanaan kuno. Dari mana tuh? Kisah Raja Salomo. Ada kisah di mana dua orang kembar siam datang ke Salomo buat nuntut warisan ganda. Mereka ngotot, karena punya dua kepala, berarti mereka dua individu yang terpisah. Terus gimana cara Salomo ngebuktiin mereka itu satu atau dua orang? Salomo menuangkan air mendidih ke salah satu kepala kembar siam itu. Hah? Air mendidih? Iya. Dan hasilnya apa? Keduanya berteriak kesakitan pada saat yang bersamaan. Dari pengujian rasa sakit itu, Salomo netapin hukum. Karena mereka berbagi satu sistem tubuh dan rasa sakit, mereka terikat dalam satu jalinan kehidupan yang tak terpisahkan. Wow, jadi rasa sakit satu orang adalah rasa sakit keduanya? Betul. Dan Hashem pakai preseden Salomo ini buat ngejawab dilema kembar siam pembunuh tadi. Selama dua jiwa itu terperangkap dalam satu tubuh yang nggak bisa dipisah secara bedah, mereka dihitung sebagai satu individu di mata hukum. Jadi nggak ada hukum kisas yang bisa memisahkan hukuman mereka? Nggak ada. Mereka satu entitas dalam takdir, kelahiran,
dan kematian. Sebuah keputusan yang sangat berani dan final ya. Nah, ngomong-ngomong soal keputusan modern, Anda pasti mikir, kelompok yang sangat ketat menyortir sejarah kayak gini pasti punya aturan hidup yang kaku banget kan? Kayak kelompok amis yang mengisolasi diri gitu. Iya, yang anti-modernitas. Anehnya tidak. Mereka ini sangat pragmatis beradaptasi sama dunia modern. Contohnya, Soal makanan mereka emang jaga aturan halal. Tapi pas ada pengikut nanya, boleh nggak kerja di toko yang jualan tiket lotre? Hashim dengan santai jawab, boleh. oh iya, nggak masalah jualan lotre. Enggak, dia bilang jual lotre nggak bikin Anda murtad atau keluar dari keyakinan. Sangat pragmatis ya. Dan ini bawa kita balik ke cerita awal saya soal Zoom. Pandangan mereka tentang pernikahan. Ini juga hal yang menarik. Hashim mengesahkan mutah atau pernikahan sementara. Buat pendengar yang mungkin kurang familiar, ini tuh ikatan pernikahan dengan batas waktu tertentu. Tapi pertanyaannya, kenapa gerakan spiritual modern ini malah melegitimasi hal yang di luar sana sering dikritik keras? Karena Hashim membingkainya sebagai solusi pragmatis dari Tuhan untuk realitas biologis manusia. Maksudnya buat mencegah perzinaan. Betul? Argumennya, kalau praktek ini nggak pernah dilarang sama pemimpin masa lalu yang tadi dia sebut perampas kekuasaan, perzinahan itu nggak akan pernah merajalela. Oh, jadi dia melihat realitas anak muda zaman sekarang yang bebas bergaul ya? Daripada terjebak hubungan di luar nikah, mending dilegitimasi. Iya, mutah jadi instrumen buat melegitimasi hubungan kayak pacaran modern, tapi tetap dalam koridor sumpah agama, ada maharnya, ada saksinya. Di arah fisik ngucapin sumpah. Mereka pindahin ke ruang digital. Iya, infrastruktur sakralnya dipindah ke Zoom. Jadi bisa nikah online, uskupnya mimpin sumpah via kamera, terus Hashim sendiri yang tanda tangan sertifikat fisiknya dan dikirim via pos. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya ya, apa yang kita saksikan di sini itu benar-benar penciptaan sebuah ekosistem hidup yang total. Bukan cuma grup diskusi sejarah di internet ya. Sama sekali bukan. Ini arsitektur masyarakat alternatif. Mereka merobohkan bangunan lama, netapin sejarah baru, terus bikin infrastruktur buat hidup, mencintai, bermimpi, dan menikah di bawah otoritas mereka. Meskipun terpisah benua dan lautannya, bahkan ini sampai ke tingkat identitas terdalam seseorang. Namanya? Oh, yang perempuan dari Serbia itu? Ya, ada namanya Kasra di Q&A itu. Dia curhat merasa nggak nyaman dengan namanya karena artinya itu patah atau terkait gelar tiran masa lalu kayak Caesar. Dia minta nama baru. Dan otoritas ini ngasih dia nama Sky atau sama dalam bahasa Arab. Alasannya karena wanita ini udah berusaha keras terbang nembus awan buat nyari kebenaran. Memberikan atau mengganti nama seseorang itu sebenarnya bentuk otoritas spiritual tertinggi loh. Oh iya. Kayak di tradisi kuno. Iya. Ingat kan ketika Abraham dipanggil, namanya diubah jadi Abraham. Waktu Simon diangkat, namanya diubah jadi Petrus. Wah, bener juga. Dengan mengubah nama Kasra jadi Sky, Hashim ini nggak cuma ngerespons keluhan. Dia lagi nata ulang identitas jiwa pengikutnya. Ngasih kelahiran kembali di bawah sistem yang dia pimpin. Sungguh perjalanan intelektual yang luar biasa. Kita udah lihat gimana setumpuk jawaban dari satu sesi YouTube ini bisa memetakan ulang lokasi suci dari Mekah ke Petra. Meredefinisi siapa yang berhak jadi nabi dengan masukin para perempuan hebat. Membatalkan teks kuno demi menjaga logika keadilan Tuhan. Sampai mecahin dilema kembar Siam dan memberkati nikah via Zoom. Semua dikendalikan dari satu titik pusat yang yakin mereka pegang peta asli sejarah yang udah dimanipulasi ribuan tahun. Dan ini memunculkan pertanyaan penting kan? Ya, untuk Anda yang mendengarkan, kenapa sih Anda harus peduli sama semua ini? Mengapa kita ngebedah transkrip ini panjang lebar? Karena yang baru kita bahas ini adalah sebuah masterclass tentang gimana pikiran manusia dan arsitektur keyakinan itu bekerja. Betul sekali. Bagi Anda yang biasa nyari fakta lewat jurnal, coba bayangin kalau tiba-tiba seluruh ensiklopedia dunia diklaim sebagai kebohongan raksasa. Melihat sistem kepercayaan ini ngebangun narasi dari nol, itu benar-benar melatih pemikiran kritis kita. Ini memaksa kita memahami betapa berlapisnya sebuah keyakinan dan betapa luar biasa kuatnya sebuah narasi saat dia berhasil mengisi kekosongan spiritual manusia modern. Setuju? Ada pemikiran penutup dari Anda? Ini memunculkan pertanyaan penting untuk kita semua renungkan. Jika monumen fisik dari batu bata yang berdiri berabad-abad dan teks suci yang dihafal miliaran orang, semuanya bisa ditafsirkan ulang atau dibatalkan oleh satu narasi otoritas yang baru. Lalu di manakah sebenarnya letak jangkar kebenaran absolut itu?
Merinding mendengarnya, bagaimana kita sendiri di kehidupan nyata menentukan mana sih realitas asli dan mana yang sekedar replika piramida yang tanpa sadar kita jadikan panutan. Sebuah pertanyaan yang sangat layak Anda bawa ke alam mimpi malam ini. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam eksplorasi mendalam kali ini. Teruslah bertanya dan sampai jumpa di penelusuran berikutnya.